Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku sekalian. Bertemu lagi untuk perkuliahan rekayasa genetik. Di pertemuan ke-11 ini kita akan mempelajari tentang DNA polimorfisme ya. DNA polimorfisme ini salah satu bagaimana kita mempelajari genetik ya, variasi genetik pada suatu organisme dengan penanda molekuler. Kenapa di sini ada satu? Karena kita akan nanti banyak yang dibahas ya. Saya bagikan menjadi dua kelompok. Untuk yang pertama ini kita akan membahas 4 penanda molekuler yang banyak digunakan dalam suatu riset ya, baik dalam bentuk riset tentang keragaman genetik atau populasi maupun dalam deteksi gen pada suatu organisme. Oke ya. Sasaran perkuliahan untuk DNA polimorfisme ini di mana Anda dapat menjelaskan ya manfaatan DNA polimorfisme dalam menentukan keragaman genetik makhluk hidup, terutama dalam uh, keragaman biodiversitas ya. Kemudian dapat menjelaskan tentang SNP ya, single nucleotide polymorphism, dan kegunaannya dalam forensik ya, karena memang banyak metode ini yang digunakan dalam analisis forensik. Kemudian memahami proses penggunaan RFLP ya dalam bentuk keragaman genetik tanaman ya, kemudian pemanfaatan VNTR dan STR ya atau mikrosatelit ya dalam melihat hubungan kerabatan interspesies. Oke, kita masuk apa itu polimorfisme ya, di mana merupakan perbedaan urutan yang dibandingkan dengan standar referensi yang ada dari suatu populasi atau suatu individu. Ya, di mana ini kita dapat melihat ya, karena memang lingkungan sangat mempengaruhi uh, perbedaan genetik pada suatu spesies ya, karena terjadinya mutasi satu sampai beberapa basa pada spesies ini sehingga menjadi membuat satu individu itu memiliki variasi genetik. Kemudian polimorfisme dapat berupa basis tunggal atau ribuan basis ya. Banyak, ada yang hanya satu nukleotide saja ya. Kemudian ada beberapa loci ya yang memiliki perbedaan masing-masing spesies. Artinya ya dari poli dan morfisme ya, banyak bentuk. Nah, ini biasanya banyak digunakan untuk variasi genetik, adaptasi populasi, biodiversitas. Oke, polimorfisme ini ditemukan di seluruh genom ya. Jika lokasi urutan polimorfik diketahui dapat berfungsi sebagai penanda untuk menentukan gen dalam genom. Kemudian setiap penanda polimorfik itu memiliki alel yang berbeda. Alel ini apa namanya? Loci ya. Loci suatu anotasi gen ya dalam suatu genom. Kemudian analisis polimorfisme ini dikenal sebagai penanda molekuler ya. Oke, ini beberapa, sebenarnya banyak ya DNA polimorfik yang bisa Anda pelajari ya. Ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan di sini. Ada SNP, single nucleotide polymorphism, ada DNA microsatellite ya, short tandem repeat, variable of tandem repeat ya, ini hampir sama ya. STR dan VNTR ini berbedaannya itu hanya pada sekuen yang berulangnya itu lebih banyak ya. Tandem repeat ini lebih besar, sedangkan short lebih pendek. Kemudian restriction fragment length polymorphism ya, RFLP ini kemudian ada random amplified polymorphic DNA, amplified fragment length polymorphism AFLP, sequence characterized amplified region, ini ada SCAR ya, kemudian ada DNA barcode nih. Kita akan bahas nanti ada SNP, STR, VNTR, dan RFLP. Oke, ya, 4 ini saja dulu yang akan kita bahas ya. Untuk RFL sendiri ya, itu non basic PCR ya, jadi kita perlakuannya hanya menggunakan enzim restriksi.
Sehingga kita akan bahas ya kenapa bisa dijadikan sebagai penanda molekuler. Oke, baik. Analisis RFLP adalah suatu teknik pertama yang secara luas digunakan untuk mendeteksi variasi genetik pada tingkat sekuen DNA. Jadi kita mengetahuinya bahwasanya terjadinya variasi genetik ini akibat adanya mutasi ya, titik yang terjadi pada sekuen DNA ya, di mana mutasi ini bisa saja terjadi pada restriksi site ya yang ada dalam genom ya, sehingga ini akan membuat spesifikitas dari kerja restriksi enzim restriksi itu ketika dia terjadi mutasi akan tidak terjadi pemotongan gitu karena ada satu basa yang mutan. Kemudian deteksi RFLP dilakukan berdasarkan pada adanya kemungkinan untuk membandingkan profil pita-pita yang dihasilkan setelah melakukan pemotongan dengan enzim restriksi terhadap DNA targetnya. Jadi kita analisisnya berdasarkan loci ya, profil pita ya, yang dibentuk akibat adanya pemotongan dari enzim restriksi tadi. Oke, ini beberapa keunggulan penerapan markah RFLP. Yang pertama itu menduga hubungan kerabatan dari beberapa individu yang dianalisis ya. Menduga berarti hanya apa namanya? Istilah menduga itu berpeluang ya. Kemudian menduga ada tidaknya variasi genetik dari koleksi plasma nutfah, memonitor proses seleksi, memilah-milah komponen genetik dari karakter kuantitatifnya, menganalisis gen. Nah, bersifat kodominan ya sehingga dapat mendeteksi adanya heterozigositas. Kemudian memiliki kemampuan pengelompokan pada tingkat spesies dan populasi. Nah, biasanya digunakan untuk pemetaan genom ya, ketika kita ingin melakukan pemetaan genom dari suatu spesies tertentu ya, dengan karakteristik lingkungannya ya. Tentu ini kita bisa dijadikan sebagai metode yang tepat ya. Kemudian ada genome typing, tes paternitas ya, salah satu beberapa ya apa namanya institusi ya untuk melakukan tes paternitas ini adalah untuk menentukan siapa ayah kandungnya gitu. Nah, juga menggunakan teknik RFLP ini salah satunya juga bisa. Kemudian diagnosis hereditas penyakit. Nah, ini salah satu bentuk ya. Tahapannya isolasi DNA, pemotongan DNA dengan enzim restriksi endonuklease, elektroforesis hasil pemotongan, kemudian ada teknik shorten blot ya. Kita dapat lihat di sini beberapa hasil pemotongannya ya. Ini adalah normal. Bentuk loci yang ini adalah pita-pita yang terbentuk ini adalah locus ya. Kemudian ada ini adalah kondisi normal ya. Kemudian ini adalah yang kondisi yang sakit ya. Di mana terjadi dua perbedaan, adanya mutasi pada loci yang di bawah ya, di mana yang sakit itu tidak memiliki pita band spesifiknya dari hasil Southern blotnya ini ya. Nah, ini yang saya katakan di sini. Di sini kita lihat bahwasanya ada polymorphic site-nya itu GAA TCC ini adalah merupakan situs restriksi dari EcoR1 ya. Nah, ketika dipotong dengan EcoR1 ya di treatment dengan enzim restriksi EcoR1 terjadi dua fragmen ya, menghasilkan dua fragmen. Ternyata di situ sudah ada satu titik yang mengalami satu basa yang mengalami mutasi ya. Di sini T-nya itu bermutasi menjadi C ya, sehingga tidak lagi menghasilkan situs restriksi EcoR1. Nah, ketika kita treatment maka tidak akan membentuk dua fragmen, malah satu fragmen saja dengan ukuran yang besar gitu. Nah, genotip FLP ini dapat diwariskan ya, di mana untuk setiap lokus ya dapat mewarisi satu alel ya setiap individunya, setiap induknya.
Anda bisa lihat di sini ada father, ya ada orang ayahnya, ini ada orang tuanya, sehingga pada anaknya akan menghasilkan satu Loki ya, Loki dua Loki yang disumbangkan dari ayahnya, kemudian dua Loki yang disumbangkan oleh ibunya. Dapat Anda lihat di sini anaknya sehingga menghasilkan variasi dari kedua orang tuanya. Nah, bisa lihat di sini ya, ketika kita menentukan siapa dari ayah dari anak si ini ya, dapat Anda lihat di sini ada AV1, AV2 dan ibu ya. AV1, AV2 ini diibaratkan sebagai ayah lah gitu. Kemudian Anda bisa lihat analisis pita dari si anak ya, si anak variasi pita-pita DNA-nya terbentuk itu eh, yang biru itu adalah merupakan RFL dari orang tua ibunya ya. Kemudian eh, yang hitam itu merupakan RFL dari alel yang diturunkan dari ayahnya. Anda bisa lihat di sini eh, yang bertindak yang bertindak sebagai ayah dari si anak ini yang mana? AV1 apa AV2? Ya, AV2 ya. Karena di sini Anda lihat variasi pita yang dibentuk itu mewakili dari AV2 ya dari si anak ini. Oke, itu salah satunya ya contohnya. Kemudian SNP single nucleotide polymorphism ya adalah suatu variasi urutan DNA yang terjadi ketika sebuah nukleotida tunggal A, T, C dan G ya dalam suatu genom urutan bahasa lainnya ya berbeda antara anggota satu spesies uh, atau kromosom yang dipasangkan. Oke. Dua fragmen DNA sekuen dari individu yang berbeda, misalkan AACCTTAA ke AAGCTTAA. Di sini ada satu satu single DNA yang terjadi berbeda ya di mana pada individu yang ini ada C sedangkan yang ini adalah G. Nah, ini yang membuatkan variasi ya antara individu satu dengan individu yang lainnya. Dalam hal ini kita dapat mengatakan ada dua alel ya, hampir semua SNP mempunyai dua alel ya. Distribusi SNP tidak homogen ya, SNP terjadi pada daerah non coding biasanya. Nah, ini SNP dapat terjadi baik pada coding maupun non coding region pada genom ya, di mana pada daerah coding ya synonymous polymorphism yang dikenal dengan synonymous polymorphism itu dia tidak merubah asam amino. Sedangkan pada non coding bisa menjadi intron ya. Kalau intron berarti dia tidak mengkode protein berarti biasanya. Secara fungsional ya dia dapat mengubah asam amino tapi memiliki fungsi yang sama. Sedangkan secara non fungsional mengubah asam amino dan memiliki fungsi yang berbeda. Nah, ini keberadaan SNP banyak digunakan untuk identifikasi manusia, hewan, tanaman ya. Biasanya sih lebih forensik ya. Kalau untuk manusia itu forensik. Ini beberapa frekuensi SNP yang ada berapa organisme ya. Di sini ada dolphin ya, sekitar 254 base pair. Mamalia itu sekitar 400 base pair. Berkeley. Ini Berkeley ini dari biji-bijian ya Kak Ani ya. 131 base pair. Jagung ya berkisar antara 28 sampai 124 base pair ya. Berikut dengan ubi dan kentang. Oke. Kemudian profil SNP pada manusia di mana genom setiap individu mengandung pola SNP yang berbeda-beda. Nah, orang dapat dikelompokkan berdasarkan profil SNP-nya, di mana profil SNP penting untuk mengidentifikasi respon, bisa juga ya untuk terapi obat ya.
Nah, ini kegunaannya dapat pemetaan penyakit kompleks ya dan asosiasinya. Kemudian forensik dan interferensi. Kemudian ada penelusuran sejarah populasi pada manusia juga bisa. Identifikasi individu hewan dan analisis tetuanya. Jadi kita juga bisa melihat nenek moyangnya dari spesies tersebut. Kemudian identifikasi yang hibrid ya, hibrida. Sporesnya. Ini jenis kayu-kayuan ya. Kemudian ketahanan terhadap patogen ya, contohnya kentang dengan karakter. Nah ini salah satu metode ya untuk mendeteksi pemetaan penyakit yang kompleks ya, di mana di sini kita dapat melihat mendeteksi gen yang berkontribusi terhadap kerentanan atau resistensi terhadap penyakit multifaktorial. Penyakit multifaktorial ini adalah penyakit yang disebabkan ya ada interaksi banyak faktor ya yang terjadi pada tubuh ya, bisa secara faktor genetik maupun faktor biasanya sih lingkungan ya, lingkungan nah ini Anda bisa lihat ya, kontrolnya itu di bawah ini ya AA, sedangkan untuk kasusnya itu terjadi mutasinya dari A menjadi G ya, jadi ini tidak komplement ya. Nah ini antara individu satu dengan individu yang lain ya, adanya variasi SNP C dan G. Oke, baik. Selanjutnya adalah VNTR ya, variable number tandem repeat. Ini jenis pengulangan tandem di antara mereka yang memiliki unit berulang ya, yang terdiri dari 10 sampai 100 basa nukleotida. VNTR adalah merupakan jenis mini satelit ya. Pengulangan tandem ini banyak ditemukan dalam kromosom. VNTR menunjukkan polimorfisme ulang tandem di antara individu. Panjang VNTR di lokasi tertentu di kromosom sangat bervariasi antara individu karena variasi jumlah unit pengulangan yang diatur dalam bagian DNA tersebut. Oke, VNTR ini lokasi dalam genomnya di mana nukleotida pendek diatur sebagai pengulangan tandem ya. Nanti kita akan lihat bentuk pengulangan tandemnya itu ya, beberapa basa yang terjadi yang berulang dalam genom. Ini dapat ditemukan pada banyak kromosom dan panjangnya bervariasi ya. Setiap variasi bertindak sebagai alel turunan yang memungkinkan digunakan untuk identifikasi. Berguna dalam genetik ya, penelitian ini fungsinya ya banyak digunakan untuk forensik juga dan fingerprint. Nih, VNTR merupakan penanda genetik pertama yang digunakan untuk menghitung transplantasi sumsum tulang belakang ya. Kemudian VNTR juga merupakan penanda polimorfik pertama yang digunakan dalam pembuatan profil DNA forensik. Ini beberapa analisis VNTR di mana bisa digunakan untuk pemetaan genom juga, kejahatan forensik. Nah, VNTR ini menggunakan metodenya menggunakan PCR ya, dengan deteksi menggunakan primer. Ukurannya ditentukan oleh electrophoresis gel ya, dan shorten blotting juga untuk menghasilkan pola pita yang unik untuk setiap individunya. Kemudian dua individu yang tidak berhubungan sangat tidak mungkin memiliki pola alel yang sama ya. VNTR juga digunakan untuk mempelajari keragaman genetik dan pola pemulihan tanaman dan hewan. Nah ini hasil dari PCR-nya ya, membentukkan pola pita yang berbeda-beda. Ini adalah suatu gambaran hasil variasi ya, panjang alel dari 6 individu. Masing-masing memiliki pola yang berbeda-beda.
Kemudian ada short tandem repeat polymorphism ya. Sebenarnya pada dasarnya VNTR dan STR ini memiliki kesamaan ya. Kan perbedaannya itu terletak pada jumlah sekuen yang berulangnya saja. Ya. STR juga diistilahkan sebagai DNA mikrosatelit ya. STR adalah bagian DNA yang sangat repetitif untuk yang terdiri dari 2 sampai 13 unit ya pengulangan nukleotida yang disusun secara tandem. STR mirip dengan VNTR tapi ini variasinya dari VNTR ya, dari jumlah nukleotidanya dalam urutan berulang dan jumlah pengulangannya juga perbedaannya di situ. Nah, ini ada beberapa istilah ya dalam STR. Kalau hanya satu basa saja ya yang ada di situ yang diulang itu adalah mononukleotide ya. Kemudian ada dua basa, ada AT berarti itu dino, TAG berarti itu tri ya, TAGC itu ada tetra. Nah, ini adalah TAGGCT. Itu adalah penta. Kemudian ada alel yang dimana di pengulangannya itu ya di dijeda oleh satu nukleotide ya. Di sini ada 4 pengulangan alel, ada TT, CTT, CTT gitu. Ini ada 5 yang di bawah. Yang diulang itu adalah TTC-nya ya, TTC, 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 TTC. Nah, ini dalam genom ya. Anda bisa lihat tandem repeatnya terjadi pada ini GCTA, GCTA, GCTA ya. Itu alel 1, kemudian alel 2-nya juga. Biasanya digunakan untuk tes forensik ya, forensik untuk kasus kecelakaan massal, kemudian tes paternity ya. Kemudian juga kejahatan hukum ya, database untuk DNA. Kemudian diagnosis dan identifikasi penyakit ya, identifikasi kanker, studi populasi genetik, konservasi biologi. Nah, permasalahan yang umum dalam penggunaan penanda molekuler dengan mikrosatelit ini atau STR ini, ya dalam prakteknya biasanya pemilihan parameter untuk mikrosatelit ini yang biasanya sensitifnya lebih kurang ya, sehingga menyulit untuk amplifikasinya itu uh, agak susah. Kemudian slim pack ya selama proses amplifikasi artinya memberikan adanya terjadinya polimerase ya di mana perbedaan ukuran amplifikasi berbeda ya. Kemudian ukuran produk amplifikasi berbeda dari ukuran produk sebenarnya. Ketidakakuratan dalam identifikasi alel ya. Nah, sedangkan untuk analisis datanya terjadi kita adanya istilah homoplasi ya di mana salah satu problem data dalam analisis mikrosatelit yang kita sulit ya apa namanya menentukan ya dua alel yang sama dalam keadaan yang sama tetapi tidak sama secara keturunan. Ini perbedaan antara VNTR dan STR ya di mana VNTR dan STR ini DNA tanpa kode ya. Kemudian keduanya mengulangi tandem menggunakan primer dengan reaksi PCR. Keduanya menunjukkan polymorphism antara individu karena perbedaan panjang bagian DNA. Keduanya digunakan sebagai penanda genetik yang kuat dalam pencetakan jari DNA dan studi forensik.
dari DNA. Nah ini gambar perbedaan antara VNTR dan STR ya. Dapat dilihat secara jumlah sekuen yang berulangnya, ya ini lebih besar ya. Sedangkan bisa mencapai 10 sampai 100 basa, sedangkan ini hanya berkisar 2 sampai 9 basa saja. Ini perbedaannya, VNTR DNA berulang yang tidak berulang ya. DNA berulang yang tidak berulang yang memiliki urutan nukleotida pendek yang diulang secara tandem. Kemudian STR bagian DNA yang sangat repetitif ya, seperti yang tadi kita bahas ya, yang terdiri dari 2 sampai 13 unit pengulangan nukleotida yang disusun secara tandem. VNTR lebih besar daripada STR ya. Jumlah nukleotidanya juga Anda bisa lihat. Oke, baiklah, sekian saja untuk perkuliahan kita kali ini. Saya mungkin banyak yang yang masih bingung ya dengan materi ini karena memang saya sendiri tidak pernah melakukan riset ya untuk tentang DNA polimorfisme. Jadi saya juga kurang mendalami materi ini sebenarnya. Tapi saya harap Anda bisa membaca ya lebih dalam lagi untuk memahami materi DNA polimorfisme ini. Baiklah, sekian saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikerjakan tugasnya ya, dan di-upgrade pemahamannya dengan membaca sumber yang lain.